Kenapa? Kamu mulai berpikir untuk kembali ke rumah orang tua kamu? Saya nggak habis pikir dengan sikap Papa barusan. Gak usah dipikirin. Ini semua cuma masalah waktu. Semuanya pasti beres. Apanya yang beres? Sikap Papa udah jelas. Saya yakin dia akan memberikan seluruh hartanya pada Dewi. Anak pungut itu mengambil semua yang seharusnya milik saya. Sekarang saya sadar, meninggalkan rumah adalah kesalahan yang besar dan tindakan yang bodoh. Warisan itu nggak bisa begitu aja diberikan kepada anak pungut itu. Kamu adalah anak kandung. Secara hukum, harta itu adalah hak kamu. Kalau papa kamu tetap memberikan seluruh hartanya kepada anak pungut itu, kamu gugat papa kamu ke pengadilan. Saya udah bilang begitu sama Papa. Pasti dia kaget. Pasti. Papa nggak mengira saya berani bersikap begitu. Habis makan siang, kamu kembali ke kantor. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Terus kamu lihat reaksinya bagaimana? Dia pasti masih marah. Kalau papa kamu masih marah, kamu harus tenang. Dalam menghadapi masalah, hati boleh panas, tapi kepala harus dijaga agar tetap dingin. Gimana? Sekarang kamu udah tenangan kan? Ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mau makan di mana? Setelah kamu deh. Kita makan di coffee shop di bawah aja ya. Soalnya kan kamu juga harus segera balik ke kantor. Iya. Saya nggak sabar ingin ke kantor. Saya mau lihat sikap Papa. Setelah saya menunjukkan sikap saya tadi. Apa keputusan ini tidak tergesa-gesa, Pak? Saya membuat keputusan bukan dengan emosional, tetapi dengan rasional. Kalau saya membiarkan dia tetap kerja di sini, setelah sikap kasarnya dia tadi, itu berarti saya memberikan kesempatan untuk dia merusak sistem. Kalau itu tetap Papa lakukan, saya akan gugat dengan cara apapun. Dan sampai kapanpun, kalau perlu saya bawa ke pengadilan. Segera kasihkan ke Pak Hanafi dan siapkan bahan-bahan untuk saya bawa ke rapat kadin sekarang. Ya? Bapak ditunggu di ruang Pak Hanafi ya. Oke, makasih ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak mencari saya? Iya. Silakan duduk. Terima kasih. Papa pasti sudah bicara banyak tentang saya. Mencari alasan supaya Bapak bisa membujuk saya mencabut ancaman saya tadi. Iya kan? Pak Baskoro tidak bicara banyak. Dia harus segera rapat ke Kadin. Saya dipecat dengan dia hormat. Saya nggak terima. Ini nggak fair namanya. Papa mencampur adukan masalah keluarga dengan masalah kantor. Ini tindakannya senang menang. Maaf,
Saya hanya ditugaskan untuk menyampaikan. Terus gimana ceritanya, Sandra? Ya, mula-mula Raja kaget melihat sikap bapaknya, Mah. Tapi Raja nggak kalah gertak. Dia akan mengancam balik bapaknya. Kalau bapaknya tetap ngotot, dia akan membawa urusan warisan ini ke pengadilan. Terus reaksi bapaknya bagaimana? Ya, sampai sekarang Sandra juga nggak tahu, Mah. Sekarang Raja lagi ke kantor. Nanti dia telepon untuk ngasih tahu reaksi bapaknya gimana. Agus! Bapaknya pasti marah besar. Raja terlalu pongah dengan statusnya sebagai anak kandung dan anak tunggal. Padahal hidup Raja masih sangat bergantung pada Baskoro. Pasti Raja, Mah. Kok dia kemari kata kamu dia mau telepon? Gimana? Gimana reaksi papa kamu? Saya dipecat dengan tidak hormat. Keterlaluan! Kamu dan Sandra yang keterlaluan. Kalian mendorong Raja membuat langkah yang salah. Langkah yang terlalu jauh bagi seorang anak. Kalian tidak perlu menghujat saya. Saya kan sudah bilang barusan. Hidup Raja masih sangat bergantung pada Baskoro. Papa ini bukannya membela, malah seolah-olah mensyukuri. Apa Papa nggak sadar? Kalau Raja itu dipecat, anak kita juga yang bakal terancam hidupnya, Pak. Saya sadar. Saya sama sekali tidak bersyukur. Sama sekali tidak gembira. Tetapi saya juga tidak kaget mendengar musibah ini. Karena apa yang terjadi adalah konsekuensi logis dari permainan kalian yang berisiko sangat tinggi. Cukup. Papa tidak perlu berkorban. Yang penting sekarang Papa bicara sama Baskoro. Saya harus bilang apa sama dia? Papa kan teman baik sama Baskoro. Bilang sama dia, jangan terlalu emosional. Suruh cabut pernyataannya terhadap Raja. Kalau saya bicara sama dia pasti akan tanya sama saya. Apa yang akan saya perbuat kalau saya berada pada posisi dia? Saya hanya akan menjawab pada dia bahwa saya juga akan berbuat yang sama seperti dia lakukan. Tomato jus, Ndoro. Opa dari tadi diam aja. Lagi mikirin apa lagi, Opa? Apapun dugaan Opa terhadap perasaan Dewi kepada saya tetap tidak mungkin menikah dengan dia. Karena saya tidak mencintai dia. Calon istri saya adalah Ami, Opa. Rupanya kamu masih belum sadar. Menikahi Ami merupakan suatu kesalahan besar yang suatu saat kau akan menyesali. Opa, kita kan sudah pernah membicarakan hal ini. Saya hanya akan tetap menikah dengan Ami. Kalau Opa keberatan, ya apa boleh buat. Kalau perlu saya tidak akan menikah sama sekali. Ya, kalau kamu bersikeras, ya terserah kamu. Opa tidak bisa melarangmu lagi. Tapi ingat, kamu harus menerima risiko dan siap untuk kecewa. Terima kasih, Opa. Saya yakin saya tidak akan kecewa. Saya akan menyampaikan berita gembira ini kepada Ami.
Kalau begitu saya permisi dulu, Opa. Jangan lupa jus tomatnya diminum. Coba tebak, apa yang paling membuat saya bahagia di dunia ini? Apa ya? Opa menyetujui pernikahan kita? Iya. Akhirnya. Ini harus kita rayakan. Mama, Ma. Ya. Sini dong cepat. Nggak sabaran gitu. Ada apa? Ada kabar gembira. Pokoknya Ma harus ganti baju dan kita pergi makan malam. Loh, ada apa? Memangnya Arya ulang tahun? Opa Arya menyetujui saya menikah sama Arya. Akhirnya. Iya, saya juga barusan bilang gitu sama Arya. Ada apa, Mas? Kamu habis marah di kantor? Jangan sampai Dewi tahu pembicaraan kita ini. Raja selalu menekan kita. Dan selama ini kita selalu sabar menghadapi dia. Tapi tadi kesabaran saya habis. Kenapa Raja tidak masuk kantor dan membangkang? Raja bikin ribut di kantor. Dia juga bilang, dia tidak akan membiarkan saya mewariskan harta saya ke Dewi. Karena Dewi hanya anak pungut. Dia juga ngancam, dia akan tuntut sampai ke pengadilan. Agar semua harta warisan saya jatuh ke tangan dia. Dan ancaman ini didengar Pak Hanafiah dan sekretaris saya. Ini pasti karena tekanan dari istrinya. Perempuan itu pasti sudah mencuci otak Raja dan mengisinya dengan pikiran kotor. Silahkan. Kalau anak durhaka itu gak mau menerima Dewi sebagai kakaknya, silahkan. Tapi saya tetap mengakui Dewi sebagai anak saya. Dan saya akan tetap mewariskan semuanya kepada Dewi. Saya mengerti perasaan Mas. Tapi jangan terlalu emosional. Beri saya waktu untuk bicara dulu dengan Raja. Percuma. Anak itu sudah tuli dengan kata-kata kita. Dan saya sudah pecat ya. Kalau dia datang untuk minta maaf pada saya akan usir dia dari kehidupan saya. Saya nggak peduli. Saya... Mas! 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 Ma! Kenapa, Mas? Ma! Mas! Mas! Kenapa, Mas? Ma, buka pintunya, Ma.